sudah terlihat, dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Alfianur Faizi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing seputar critical appraisal, khususnya pada jenis karya cohort studi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan moderator tadi, sesi ini akan terdiri dari 2 sesi. Pertama, sesi materi dan sesi tanya jawab. Tetapi jika sejawat sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan di tengah-tengah sesi bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom Q&A yang tersedia. Atau mungkin kalau memang belum berkenan, silahkan ditanyakan di akhir sesi. Kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas terkait dengan koneksi atau jaringan atau mungkin suara, nanti silahkan disampaikan di tengah acara. Dan langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar critical appraisal. Khususnya kita akan ambil salah satu contoh studi kasus pada jenis jurnal cohort studi. Nah, ini adalah timeline learning untuk hari ini. Jadi yang kita akan pelajari mulai dari pengantar critical appraisal, lalu PICO atau peak cost dari critical appraisal, lalu pelajari struktur dari critical appraisal, dan juga tools yang dapat digunakan untuk melakukan critical appraisal. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu seputar apa itu critical appraisal. Jadi, yang dimaksud dengan critical appraisal adalah suatu proses untuk melihat secara detail dan juga sistematis terkait dengan suatu penelitian, yang mana yang dinilai di sini ada 3 macam, terkait reliabilitasnya, value, dan relevansinya. Atau nanti akan kita bahas terkait dengan tingkat kepercayaan atau validity-nya, lalu value atau tingkat importance seberapa penting karya itu, dan relevansinya, apakah karya itu dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan ketika kita praktek ini sehari-hari. Nah, tujuan dari critical appraisal ini ketika kita membaca secara detail dan sistematis suatu jurnal, tujuannya adalah untuk membuat suatu keputusan klinis atau clinical decision making. Jadi, hal akhir yang diharapkan dari suatu critical appraisal adalah apakah setelah kita membaca jurnal tersebut dapat diterapkan ke klinis sehari-hari, atau ternyata jurnal tersebut kurang dapat dipercaya sehingga hasilnya tidak dapat kita terapkan sehari-hari. Nah, cara paling mudah untuk mengawali ketika kita akan mengerjakan critical appraisal adalah dengan cara membuat PICO formula. PICO ini adalah suatu akronim dari beberapa komponen yang ada ketika kita melakukan jurnalistik. Yang mana di sini P meliputi patient, population atau problem, lalu I berupa intervensi atau exposure, lalu J berupa comparison atau pembanding, dan O yakni outcome. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yakni P, patient, population, or problem. Di sini yang dimaksud dengan P adalah subjek penelitian. Siapa populasi yang diteliti dalam penelitian ini? Bagaimana karakteristiknya, bagaimana status kesehatannya, dan lain-lain terkait dengan siapa atau subjek yang diteliti dalam penelitian. Lalu selanjutnya adalah I atau intervensi. Setelah subjek diketahui, pasti ketika melakukan suatu penelitian ada perlakuan yang diberikan kepada respondennya, kepada subjeknya. Nah, perlakuan tersebut disebut dengan intervention atau exposure, yakni apa perlakuan yang diberikan kepada subjek penelitian. Di sini perlakuan bisa berupa perlakuan medis, berupa pemberian obat-obatan, pembedahan, atau mungkin pencegahan dari tindakan-tindakan tertentu. Nah, selanjutnya setelah diberikan exposure, ada J. J di sini adalah comparison atau pembanding. Ketika kita memberikan pengujian pada satu hal, maka alangkah lebih baiknya jika kita bandingkan hal tersebut dengan hal yang lain. Sehingga kita bisa tahu kira-kira mana yang lebih efektif, mana yang kurang efektif, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, di jurnal, biasanya selain ada intervensi, juga ada comparison atau pembandingnya. Nah, pembanding ini bisa macam-macam. Bisa berupa pembanding dengan perlakuan yang lain, atau juga pembanding dengan gold standarnya. Atau kira-kira apa terapi paling efektifnya, atau mungkin apa pemeriksaan paling efektifnya. Atau bahkan juga dapat dibandingkan dengan tanpa diberikan perlakuan sama sekali. Ini tergantung dari penulisnya. Yang terakhir yakni O,
atau outcome. Bagaimana hasil penelitian tersebut setelah dilakukan. Nah, ini bisa berupa disease-nya, apakah membaik atau memburuk, kondisinya bagaimana, ataukah ada komplikasi-komplikasi dan lain sebagainya. Nah, di beberapa center, selain dari PICO, di sini ada beberapa yang menyebutkannya berupa PICOS. Di sini sama, P berupa population, I intervention, C comparison, O outcome, tetapi ditambah satu komponen lagi, yakni S atau studi riset, yakni jenis studi apa yang dilakukan pada penelitian ini. Bisa misalnya studi clinical trial, case control, cross-sectional, case report, dan atau mungkin case series. Yang mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan contoh ambil dari studi cohort. Nah, itu tadi beberapa langkah awal untuk melakukan critical appraisal. Jadi langkah awalnya adalah kita harus memahami jurnal yang akan kita lakukan appraisal. Nah, cara mudah untuk memahaminya adalah dengan melakukan journal reading. Kalau memang ada waktu cukup, maka kita bisa menuliskan secara lengkap jurnal readingnya. Tapi kalau memang waktunya tidak cukup, maka kita cukup menuliskan PICO atau PICOS ini tadi untuk membuat rangkuman seputar isi jurnal tadi. Nah, selanjutnya di critical appraisal ini strukturnya bagaimana? Di sini ada 3 komponen utama yang ada pada struktur critical appraisal. Ketika kita melakukan critical appraisal, entah menggunakan checklist manapun atau tools manapun, secara garis besar seluruh checklist tersebut mengacu pada 3